Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya nak ya. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 3, yaitu tentang keberagaman suku bangsa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba dengarkan ya anak-anak. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keberagaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Jadi Indonesia itu merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam, bermacam-macam. Ya. Nah, di sini coba kalian perhatikan. Ada sebuah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Nah, sebelum saya lanjutkan, apa sih peta itu? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Gambaran tersebut dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Macam-macam peta yaitu ada peta umum dan peta khusus. Peta umum, peta yang menggambarkan daerah secara umum. Peta khusus, peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Contohnya peta kependudukan di Indonesia. Nah, di sini adalah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia. Jadi di sini termasuk peta khusus karena peta di sini menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah, yaitu tentang persebaran kepadatan penduduk. Ya nak ya. Nah, coba perhatikan di sini. Indonesia sangat luas dan berbentuk kepulauan, sehingga mempengaruhi keanekaragaman suatu suku bangsa Indonesia. Nah, coba kalian perhatikan pada peta di sini. Di sini adalah Indonesia terdiri dari bermacam-macam kepulauan. Yang pertama, ada Sumatera, Kepulauan Sumatera. Nah, bentuknya seperti ini, nak. Di peta seperti ini. Nah, bentuknya Kalimantan, Pulau Kalimantan. Nah, jadi kalian untuk memudahkan kalian untuk mengenali pulau-pulau tersebut, kalian lihat bentuknya, diingat bentuknya. Bentuk Kepulauan Kalimantan seperti ini. Ya. Kalau Sulawesi, nah berbentuk seperti huruf K ya. Pulau Sulawesi. Di sini ada Pulau Jawa, Bali, Lombok, Maluku, Ambon. Nah, Irian Jaya ini sudah tidak termasuk pada pulau Indonesia. Tapi Irian Jaya atau Papua ini sudah berdiri sendiri menjadi negara sendiri. Jadi ini sudah keluar dari pulau Indonesia ya nak ya. Nah, jadi kalian perhatikan di sini bentuk Pulau Sumatera seperti ini di peta ya. Kalimantan seperti ini dan Sulawesi. Nah, di sini karena wilayah Indonesia ini sangat luas dan berbentuk kepulauan sehingga mempengaruhi keanekaragaman suku bangsanya. Nah, perhatikan di sini ya, apa sih itu suku bangsa? Suku bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki persamaan ciri dan budaya. Jadi berbeda, suku bangsa Sulawesi dan Kalimantan itu berbeda. Begitu juga dengan Kalimantan dengan Sumatera, berbeda. Ya, jadi suku bangsa itu adalah kelompok manusia yang memiliki persamaan ciri dan budaya. Nah, suku bangsa mempunyai ciri-ciri tertentu. Beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mengenal suatu suku bangsa. Yang pertama, kalian bisa melihat ciri fisiknya. Yang kedua, bisa melihat dari bahasanya. Nah, seperti apa bahasanya? Bahasa Jawa, ya,
penduduk Jawa dengan Sumatera atau dengan Kalimantan atau Sulawesi itu berbeda bahasanya. Begitu juga dengan adat istiadatnya. Nah, juga dengan keseniannya. Nah, sekarang agar kalian lebih paham lagi, nah di sini kerjakan nak ya. Nah, pasangkan antar pulau dengan suku bangsa yang tepat dengan menarik garis. Nah, di sini kata Ustazah tadi, perhatikan bentuknya. Nah, kalau seperti ini pulau apa? Kalian tulis ya. Kalau seperti ini termasuk pulau apa? Ditulis ya nak ya. Nah, setelah itu kalian cocokkan atau kalian tarik garis yang sesuai dengan suku bangsanya. Nah, kalau pakaian adatnya seperti ini. Begitu juga dengan pakaian adat seperti ini. Ini termasuk pada suku bangsa apa? Kalau seperti ini, termasuk suku bangsa apa? Nah, kalian tarik garis ya, cocokkan. Nah, untuk memudahkan kalian bisa searching di Google ya nak ya, cari di Google. Nah, seperti ini ya nanti, tapi kalian tulis di sini. Tulis ini pulau apa, terus mana suku bangsanya ya. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Contoh yang pertama ya. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama Islam. Sekarang pada teks bacaan di sini ada beberapa paragraf ini, coba dihitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 paragraf. Dalam satu paragraf ini kalian bisa menemukan ide pokoknya. Nah, biasanya masih ingat kan bagaimana cara mencari ide pokok? Untuk mencari ide pokok, kalian bisa melihat di awal kalimat atau terdapat di akhir kalimat. Nah, biasanya ide pokok itu diawali dengan kalimat utama dulu. Setelah itu baru kalimat penjelas. Jadi kalimat utama itu, contoh, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Ini termasuk kalimat utama, ide pokoknya ya. Nah, toleransi beragama, nah ini adalah kalimat penjelas yang menjelaskan tentang kalimat utama. Ya, ini termasuk kalimat penjelas. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain. Nah, ini termasuk kalimat penjelas. Nah, kalian bisa tulis di sini nah ya. Nah, contoh nomor 2, Ustazah kasih nomor 2. Dibaca dulu. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Nah, jadi kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keberagaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Nah, jadi di sini terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalimat utama itu termasuk ide pokok. Nah, biasanya terletak di awal kalimat. Nah, jadi di sini ya, kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Ini adalah ide pokok yang kedua. Selanjutnya ini adalah kalimat penjelasnya yang menjelaskan tentang kalimat utama. Begitu seterusnya ya nak ya. Nanti kalian tulis di sini. Nah, jadi paragraf yang kedua ide pokoknya apa? Paragraf yang ketiga apa? Paragraf yang keempat apa? Dan selanjutnya ya.
Kan sudah tahu nak ya, tadi sudah bilang ada 7 paragraf. Jadi setiap paragraf itu kalian cari ide pokoknya apa. Oke, jadi tugas hari ini yang pertama mengerjakan soal di buku tema 1 halaman 79, yaitu memasangkan nama pulau dengan suku bangsanya. Tulis di buku tulisnya, tidak usah digambar, kalian tulis saja nama pulaunya apa dan sesuai dengan suku bangsanya ya. Di print tidak apa-apa nak ya. Yang kedua, mengerjakan soal di buku tema, yaitu menemukan ide pokok dalam teks bacaan ya, dikumpulkan ya nak ya. Mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.